sekarang kita mau siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan, kita mau naikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Haleluya, mari kita semua
mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini Koko mau cerita tentang Tuhan Yesus yang menghadiri pernikahan di Kana. Ada yang ingat nggak ceritanya kira-kira? Apakah benar mukjizat pertama yang Tuhan buat di sana adalah mengubah air menjadi anggur? Atau sebenarnya ada makna lain yang terkandung dalam cerita tersebut? Yuk sama-sama kita saksikan ceritanya. Salah satu mujizat terkenal yang dilakukan Yesus adalah merubah air menjadi anggur pada kisah pernikahan di Kana. Tapi selain kekaguman akan mujizat yang dilakukan Yesus, adakah pesan penting yang ingin diperlihatkan Yesus melalui kisah ini? Suatu hari ada pernikahan di Kana yang di Galilea. Yesus, murid-muridnya, dan ibu Yesus diundang juga ke perkawinan itu. Namun ketika itu, anggur yang biasanya disediakan dalam perkawinan mulai habis. Ibu Yesus pun berkata kepada Yesus tentang masalah ini dan menyuruh para pelayan untuk mengikuti arahan Yesus nantinya. Yesus kemudian melihat ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Dia pun menyuruh para pelayan untuk mengisinya dengan air sampai penuh dan membawa sedikit air dari tempayan itu kepada pemimpin pesta. Ketika pemimpin pesta itu meminumnya, air itu menjadi minuman anggur yang terbaik. Pemimpin pesta pun memuji mempelai pria karena terus menyediakan anggur yang terbaik sampai sekarang. Pesta pernikahan pun tetap berlanjut karena ketersediaan anggur yang masih ada. Peristiwa di Kana ini benar-benar memperlihatkan kemampuan Yesus dalam melakukan mujizat. Dan kita selalu terkagum akan mujizat yang dilakukan Yesus. Mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus membuat kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Lantas, benarkah di kisah ini, mujizat air menjadi anggur adalah inti pesan dari peristiwa ini? Nyatanya, peristiwa mujizat ini berbeda dengan mujizat lain yang dilakukannya Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta, banyak orang menyaksikannya. Ketika Yesus meredakan ombak, banyak orang yang menyaksikannya. Tapi peristiwa di Kana ini, tidak ada yang tahu kalau terjadi mujizat di sana. Pemimpin pesta tidak tahu air telah berubah menjadi anggur. Tamu pesta tidak tahu, bahkan kedua mempelai juga tidak tahu. Yang mereka tahu, pesta pernikahan berlangsung dengan baik karena ketersediaan anggur terus ada. Bayangkan jika anggur di pernikahan itu habis, tamu pernikahan akan marah dan menghujat kedua mempelai. Kedua mempelai akan malu dan merasa bersalah. Namun nyatanya itu tidak terjadi. Maka jelas, pesan dalam cerita adalah tentang Yesus menyelamatkan sebuah perkawinan dari malapetaka. Berkat kehadiran Yesus, rumah tangga yang baru itu diselamatkan. Mereka tidak jadi dimaki-maki orang. Dan uniknya lagi, Injil Yohanes menuliskan ini sebagai yang pertama dari tanda-tanda Yesus. Beberapa menafsirkan ini merupakan mujizat pertama yang dilakukan Yesus. Lalu kenapa kisah Yesus menyelamatkan keluarga yang baru ini menjadi tanda-tanda yang pertama? Apa spesialnya menyelamatkan sebuah keluarga? Sejak dari awal perjanjian lama, kita telah diperlihatkan bagaimana keluarga yang jatuh ke dalam dosa, keluarga yang saling bunuh, perseteruan, dan lain sebagainya. Banyak kisah keluarga di perjanjian lama yang berantakan, padahal diisi oleh orang-orang beriman. Makanya isu pertama yang diangkat adalah Yesus menyelamatkan keluarga. Inilah tanda pertama yang dilakukannya. Jadi, bagaimana keadaan keluarga teman-teman saat ini? Adakah tanda kehadiran Yesus di tengah keluarga kamu seperti Yesus hadir di pernikahan di Kana? Atau apakah kamu sibuk mencari-cari mujizat atau melayani orang-orang di luar sana sampai mengabaikan keluarga Anda? Atau apakah kamu tinggal di lingkungan broken home dan menyerah dengan keadaan ini? Tahukah kamu bisa menyelamatkan keluargamu. Kamu bisa menjadi saluran berkat bagi keluargamu. Ingat bagaimana Yesus merubah air menjadi anggur? Ia melakukannya menggunakan tempayan yang fungsinya untuk pembasuhan kaki. Melalui wadah yang tidak diperhitungkan ini, Yesus memakainya untuk mengubah air menjadi anggur. Jadi bagaimanapun latar belakangmu, seberdosa apapun kamu, ketika kamu mau menerima Yesus di hatimu, kamu bisa menjadi wadah yang berguna untuk menghasilkan anggur yang terbaik dan menyelamatkan keluargamu. Mungkin awalnya keluargamu akan heran ketika sikap perilakumu berubah. Orang tuamu heran melihat kamu mulai bersaat teduh, saudaramu akan heran ketika kamu rajin beribadah,
Tapi akhirnya kamu menjadi teladan bagi keluargamu, dan akhirnya mereka mulai mengikutimu, dan tanpa mereka sadari, melalui kamu, keluargamu diselamatkan. Inilah pesan yang bisa kita ambil dari cerita pernikahan di Kana. Betapa bahagianya ketika semua keluarga Kristen diselamatkan, karena kita semua adalah satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Anggur adalah simbol darah Yesus yang menyelamatkan kita semua dari dosa. Mari mengimaninya dan terus menghadirkan Yesus di tengah keluarga kita. Nah, gimana adik-adik? Bagus ya ceritanya. Jadi, yang kita tonton barusan menggambarkan bahwa Tuhan Yesus melakukan mukjizat pertama di pernikahan di Kana. Tapi selain mengubah air menjadi anggur, ternyata ada makna yang lebih dalam dari itu. Nah, adik-adik pun bisa menjadi seperti tempayan yang digunakan Tuhan Yesus untuk mengubah air menjadi anggur. Walaupun tidak berharga, walaupun tidak dipandang orang, tapi bisa menjadi berkat bagi semua orang. Ya, contohnya seperti apa? Adik-adik bisa menjadi teladan di keluarga adik-adik, di sekolah maupun dimanapun adik-adik berada, dengan menjadi anak yang baik, ya, dengar-dengaran sama orang tua, rajin beribadah, rajin saat teduh, seperti itu. Nah, demikian cerita minggu ini. Kita ketemu lagi di minggu yang mendatang. Sampai jumpa. Dadah. Untuk aktivitas minggu ini, Koko mau ajak adik-adik untuk berhitung. Sesuai cerita yang tadi adik-adik sudah tonton, di situ terdapat 6 tempayan, di mana Tuhan Yesus mengubah semua tempayan tersebut yang berisi air menjadi anggur. Nah, satu tempayan itu isinya 2-3 buyung. Kita anggap ukuran terbesar ya, jadi kita anggap satu tempayan itu adalah 3 buyung. Kemudian satu buyung itu berisi sekitar 7/8 galon. Ya, jadi hampir 9 galon. 1 galon itu isinya 4,546 liter, ya, 4,546 liter. Nah, kira-kira kalau misalnya pelayan yang mencedok air tersebut itu menggunakan wadah yang isinya 0,56 liter, 0,56 liter, maka berapa banyak centong yang harus dicentong sama pelayan tersebut sampai semua tempayan itu habis, ya, sampai semua anggur yang dalam tempayan itu habis. Nah, adik-adik coba dihitung, lalu dikasih jawabannya ke guru-guru sekolah minggunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.